Halo semuanya, selamat datang di Wistia Tarot Reading. Kali ini kita akan membahas tentang potensimu yang mungkin kamu sudah tahu atau yang kamu belum tahu. Intinya ini adalah potensi kamu, bakat kamu yang sesuai dengan misi jiwa kamu, yang sesuai dengan apa yang akan menjadi kesuksesan kamu. Oke, di sini ada 3 pilihan. Pilihan pertama, pile 1, ada pile 2 dan pile 3. Silahkan dipilih mana yang paling menarik kamu, yang paling membuat kamu, wah ini nih kartuku, aku terpanggil, yang tertarik di intuisi kamu. Kalian bisa pause video ini hingga kalian mendapatkan jawaban yang memang menjadi pilihan kalian. Jika sudah, lihat hasilnya bacaan kamu di file kamu masing-masing. See you. Halo untuk kamu yang pilih file 1, ini bacaan buat kamu. Kita lihat. Be yourself. This situation calls for you to be your authentic self, which is the basic for your personal power. Ya, kamu, bakatmu, minatmu, dan segala potensi tentang kamu ada dalam dirimu. Kamu perlu untuk menemukan dirimu yang sejati, yang memang benar-benar kamu cintai. Bentuk self-love kamu, bentuk pedenya kamu bisa menjual dirimu ya, dalam konteks positif, yang mana itu mungkin jadi personal branding kamu, atau orang tuh dengan lihat kamu aja itu udah seneng, udah bisa melihat, oh kamu bakatnya ini, oh kamu bagus di sini, atau akan ada yang tertarik untuk hire kamu atau bekerja sama dengan kamu hanya dengan melihat dirimu sendiri, karena ada pancaran sinar dari dirimu, ada potensi yang jelas-jelas terlihat di dalam dirimu itu. Jika kamu belum benar-benar menemukannya, kamu perlu untuk melihat ke dalam dirimu yang terdalam mungkin ya. Sebenarnya kamu ini paling suka apa, kamu bisa menggeluti apa yang memang itu bermanfaat buat kamu dan kamu suka ya. Misal kamu suka estetika, kemungkinan kamu akan sering mengupload tentang dirimu yang estetik itu, misal pergi ke tempat yang estetik atau berpakaian yang estetika atau dreamy ya. Ini bisa kamu lihat juga di Midheaven atau MC kamu ya. Itu adalah sisi terdalam kamu, jiwa kamu. Sorry azan ya. Jika kamu merasa aku sudah memperlihatkan diriku yang memang aku suka, yang memang orang juga kenal kamu dengan dirimu ini yang sejati ini, maka kamu perlu untuk lebih konsisten memperlihatkan dirimu lebih pede, lebih mengembangkan potensimu itu. Mungkin kamu perlu untuk memperluas, melebarkan sayapmu. Kamu perlu untuk pergi ke tempat-tempat baru, bertemu dengan orang-orang baru yang merasa potensimu ini memang mereka butuhkan. Mungkin sekarang circle-mu itu belum benar-benar membuat kamu merasa dihargai atau potensimu menjadi sesuatu ya, karena circle bisa jadi ya, bisa juga yaitu mungkin kamu belum memperlihatkan powermu seperti itu ya. Kita lihat kartu lainnya. Ya, aku juga lihat ada 33. 33 ini tentang kreativitas. Di sini ada express your individuality.
Aku rasa kamu terbiasa menutupi sisi otentik dalam dirimu karena kamu merasa tidak perlu untuk terlalu bersinar terang di antara orang-orang lain karena mungkin kamu tidak enak atau people pleaser atau ada sesuatu yang menghambat kamu untuk bersinar, untuk memperlihatkan dirimu yang sejati, yang sesungguhnya, entah itu dari lingkungan, mungkin lingkunganmu tidak cocok dengan pola pikirmu, mungkin lingkunganmu kurang mendukung ya. Di sini kamu perlu untuk melebarkan sayapmu ya. Kamu perlu untuk memperlihatkan potensimu itu ya, karena aku lihat di sini banyak yang sudah memahami sisi otentik dari diri kamu sendiri gitu. Ini tuh udah banyak yang memahami, dan di sini ada pregnancy. Banyak pandangan di sini. Kemungkinan kamu mengalami sisi kebangkitan. Kamu merasa dilahirkan kembali sehingga kamu bisa memperlihatkan sisi aslimu yang esensial, yang otentik itu, yang kreatif ya. Karena di sini aku lihat kamu punya potensi itu dan kamu bisa untuk memperlihatkannya ke orang lain. Kamu tuh pede gitu. Kamu punya power untuk memperlihatkan sisi itu. Ya, aku lihat di sini bukan tipe-tipe orang pesimis, bukan tipe-tipe orang people pleaser, bukan tipe-tipe orang yang malu, itu bukan. Aku lihat di sini ini orang-orang pede semua nih, berani untuk memperlihatkan sisi asli diri dan sisi kreativitas, dan orang-orang juga mudah untuk mengakui kalau ya kamu memang punya itu gitu. Cuma mungkin ya itu ya, entah circle yang sekarang ini belum benar-benar paham atau kamu kurang memperlihatkan dirimu, malah gitu ya, dipendam gitu yang aku lihat. Nih, ada the weight of, karena ya ada beban dan kebiasaan yang itu tuh menghambat kamu. Sorry, azan komat ya, bukan azan. Sekarang kita lihat dari tarot. Ada dukungan dari keluarga, orang-orang sekitar itu sebenarnya udah banyak yang mendukung, banyak yang mengapresiasi potensimu. Kamu hanya perlu untuk memulai, memperlihatkan ke orang lain, tidak terlalu banyak berpikir. Udah share aja apa yang memang benar-benar kamu ingin perlihatkan tanpa terlalu memikirkan konsep gimana atau ntar orang anggap aku apa ya. Itu tuh nggak perlu diliatin ya. Ada ketakutan dan mental block di sini. Gimana kalau ini tidak menghasilkan? Gimana kalau ini membuat aku mengalami kejatuhan? Gimana kalau ini mempersulit aku ya? Itu malah yang menjadi hambatan kamu. Ada ketakutan di situ. Padahal kamu sebenarnya pede, kamu sebenarnya tidak terlalu memikirkan itu loh. Di kepala tuh nggak banyak yang kamu pikirin, tapi bakat kamu itu atau badan kamu itu tidak bohong ya. Dia tuh kesulitan untuk memperlihatkannya. Dilihat ada justice. Ayo, kamu tuh sesuai dengan apa yang memang kamu perlihatkan. Misal kamu memperlihatkan potensimu atau energimu yang pede, yang percaya diri, memancarkan aura
aura yang bekerja keras, yang menarik cinta, menarik energi keuangan itu ya, itu gimana ya? Jadi gini, intinya apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi. Apa yang kamu refleksikan itu kamu adalah refleksi dari apa yang kamu pikirkan. Selama kamu berpikir kamu baik, selama kamu berpikir ini akan menghasilkan, selama kamu berpikir ini akan menjadi sesuatu yang boom gitu ya, itu tuh jadi apa ya, tarikan atau attraction buat diri kamu, dan ya ini akan terwujud gitu. Ya aku lihat seperti itu. Untuk file 1, saranku kamu perlu untuk mendalami lagi dan menguatkan diri kamu lagi untuk lebih pede dan tidak terlalu berpikir ya, karena ada the fool tuh yang penting maju dulu, nggak terlalu mikirin inu gitu, apalagi keuangan di sini. Mungkin kamu di sini mental blocknya juga karena mungkin kamu butuh uang, kamu ingin kaya, tapi kamu inginnya perfect. Nah di sini yang penting kerja keras, bukan perfect. Yang penting komitmen, yang penting produktif, bukan perfect. Oke, saranku itu ya, karena di sini ada yang terakhir, ada Nine of Pentacles, ada kebanggaan, kepuasan, harga diri, dan kecukupan. Yang mana di sini kamu juga akhirnya tuh bukan cuma tentang diri kamu, kayak kamu energinya baik, jadi lingkungan itu akan mendukung kamu, akan mengikuti energimu. Di saat kamu senang, maka energi di sekelilingmu itu akan mengikuti energi senang kamu. Seperti itu untuk file 1. Jika ada pertanyaan atau ada request pick a card selanjutnya, kalian bisa komen di bawah. Kemudian jika mau sharing juga bisa komen di bawah. Sekian dari aku. Terima kasih sudah membagikan energimu. Tolong bantu aku dengan like, komen, dan subscribe. Aku harap kamu lebih bersinar. Aku harap kamu bisa melahirkan ide-ide brilianmu dan orang bisa melihat kamu. So, begitu. Terima kasih and bye-bye. Halo, buat kamu yang pilih file 2, selamat datang. Ini file pilihan kamu. Kita baca. Ada everything is okay. Don't worry, it's all working out in a beautiful way. Potensimu adalah tenang. Kamu berpotensi untuk menjadi seorang guru, pengajar, konselor, spiritual teacher. Kamu berpotensi untuk menjadi instruktur yoga, meditasi, hal-hal yang berbau spiritual, mental. Aku lihat di sini kamu punya energi atau kekuatan dari chakra heart kamu. Kamu punya energi yang menyayangi orang lain, empat, yang mudah memahami kondisi orang lain dan tidak judge ke mereka. Kamu di sini bisa menenangkan orang lain, membuat orang lain itu paham dengan dirinya sendiri, bahkan ya di saat dia mendengarkan kamu. Bisa juga kamu jadi pendongeng juga bisa, karena di sini kamu punya energi yang menyayangi, yang orang tuh kalau deket kamu itu kerasa gitu, tenang. Begitu ya untuk file 2. Potensimu adalah menjadi seseorang yang menenangkan orang lain. Ya, menjadi ibu juga baik gitu ya, bagus.
potensi Venus Cancer yang kuat, penyayang ya, yang aku lihat everything's okay kan. So kita lihat selanjutnya. Ada new career. Yeah, your work focus is shifting in a positive way, or in a positive, new and successful direction. Yeps, hijau kan, heart chakra. Kemudian dokter, ada anak perempuan. Vegetarian, hijau lagi, penuh hijau-hijau. Heart chakranya ini di sini kuat ya, dan itu menjadi potensi untuk memulai karir. Ada new career, ada kamu itu bisa menjadi banyak pekerjaan, nggak mesti satu. Misal kamu jadi guru, kamu bisa juga jadi konseling online atau membantu orang-orang dengan kemampuan kamu itu, yang menyayangi orang lain. Menjadi ibu, kemungkinan kamu akan punya banyak anak perempuan secara harfiah atau secara istilah ya. Secara istilahnya ini kamu bekerja menjadi seseorang yang punya banyak anak perempuan. Ada banyak perempuan-perempuan yang ikut mengikuti jejak kamu atau membutuhkan kamu untuk mendapatkan ilmu. Misal kamu jadi guru, nah muridnya kamu tuh banyak yang perempuan gitu. Atau misal kamu jadi spiritual teacher, itu tuh murid-murid kamu yang ikut mengikuti jejak kamu atau menjadikan kamu sebagai guru spiritualnya itu banyak perempuan. Banyak anak-anak perempuan yang membutuhkan sisi penyayangnya kamu. Mungkin ada laki-laki ya, tapi kebanyakan mungkin perempuan gitu. Jika kamu laki-laki ya kemungkinan ada banyak perempuan-perempuan yang rasanya itu saat bertemu itu seperti anak yang perlu untuk dibina, yang perlu untuk diajarkan tentang keilmuan ya. Atau kamu punya pasien atau klien yang dia itu perempuan gitu. Atau ini juga bisa potensimu sudah ada dari kamu kecil. Kamu di saat dari kecil itu sudah terbiasa membantu teman-teman kamu, menjadi orang yang lebih dewasa daripada teman-teman kamu, menjadi sosok yang bisa diandalkan gitu ya. Untuk file 2 potensinya adalah seseorang yang penyayang, yang menyayangi banyak makhluk. Mungkin kamu juga sayang dengan hewan-hewan, dan itu bisa jadi jalan karir kamu. 555, angka 555, kamu mungkin sering menemukan angka 555 ya. Di sini berarti kamu punya kesempatan untuk mengubah dirimu. Kemungkinan ada perubahan, akan ada perubahan ya di waktu dekat ini yang hubungannya dengan new career. Oke. Ini hubungannya gini. Mungkin kamu akan mengubah pekerjaan kamu yang sebelumnya mungkin kamu tidak terlalu berhubungan dengan pelayanan. Nah, dalam waktu dekat ini kamu akan ada shifting atau perubahan karir yang itu tuh hubungannya dengan pelayanan. Bisa jadi pelayanan ini jadi perawat ya, bisa jadi guru. Yang ini tuh potensinya karena kamu bisa jadi kamu punya anak perempuan
atau kamu punya adik atau punya kenalan yang lebih muda, atau kamu dari kecil itu udah menginginkan pekerjaan ini tanpa atau memang sudah kamu sadari gitu. 5 5 5 ya, aku lihat ada perubahan dalam waktu dekat. Selanjutnya kita pakai kartu ini. Ada Ace of Cups, Heart Chakra. Ada sisi cinta yang terpenuhi. Ada Magician. Oh ya, ada cita-cita dari kecil yang akan kamu perjuangkan. Everything is okay itu karena di sini ada Magician dan ada Ace of Cups. Kamu itu diberi petunjuk untuk seperti itu ya. Jadi kamu punya potensi untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan. Karena kamu di sini punya manifestasi yang kuat dan punya heart yang kuat. Kamu punya kemampuan itu dari dalam dirimu tanpa kamu berusaha terlalu kuat ya. Pasti kamu harus berusaha kan, ada effort, tapi di saat kamu berusaha maka itu akan terwujud gitu. Terutama di saat kamu punya pemikiran yang kuat dan punya hati yang tegas gitu ya. Ada hati yang terpenuhi cinta, senang akan hal itu, maka itu akan terwujud. Potensimu adalah kamu punya energi manifestasi yang tak terhingga. Ibaratnya orang perlu untuk berdoa atau bermanifestasi di vortex ya, atau di tempat-tempat yang baik gitu. Nah kamu hanya perlu mengisi dirimu ya, maka apa yang kamu inginkan ya akan terwujud gitu. Di sini ada Nine of Swords. Tantangannya adalah ada dalam dirimu sendiri, yaitu ketakutan. Di sini kamu terbiasa untuk overthinking, takut, merasa cemas, tertunda, terburu-buru juga. Jadi bisa kamu menjadi sangat menunda atau bisa jadi kamu sangat tergesa-gesa ya. Di situ itu potensi kamu akan mengalami blok atau ada hambatan di potensi kamu, karena ini hubungannya di pikiran, ini di kepala, ini juga di kepala gitu. Pile 2 ini bagus banget potensinya, oh my god. So di sini ada Three of Wands dan ada Knight of Cups. Di saat kamu memiliki keinginan, memiliki mimpi, cita-cita di depan, kamu hanya perlu untuk mengisi hatimu, menyenangkan hatimu, dan percaya bahwa itu akan terjadi. Maka segala jalan itu akan terbuka. Aku suka banget kata-kata ini. Intinya intinya gini, di saat pintu itu terbuka maka seluruh berkat akan mengikuti. Jadi itu ada kata-kata itu di film The Secret, ada di film The Secret ya, tentang manifestasi itu, tentang law of attraction, dan ada yang bilang itu di situ, dan itu bagus banget kata-katanya. Ini cocok banget sama kamu sih, karena di sini kamu berjalan, kamu gini, gimana ya ngomongnya, intinya potensimu adalah gini,
kamu punya potensi untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan, ya kan? Kamu punya mimpi, mungkin kamu dari kecil punya mimpi. Mmm, terus, kamu akan effort untuk mewujudkan mimpi itu. Ini tuh kartu effort ya, ini tuh kartu, kamu berjalan menuju apa yang kamu inginkan, apa yang benar-benar kamu cita-citakan, yang membawa kamu hidup untuk bahagia ke depannya, atau ya sekarang, intinya sekarang dan ke depannya kamu berjalan ke arah yang memang kamu inginkan dan membuat kamu senang. Ini tuh kartu masa depan. Kamu melihat masa depan dengan positif dan optimis, ya maka semua berjalan akan baik-baik saja gitu. Untuk pile 2, saranku, ini sebenarnya nggak perlu ada saran karena ini udah bagus banget dan kayaknya kamu paham ya akan hal ini. Oke, saranku adalah kuatkan apa yang benar-benar kamu suka, apa yang benar-benar kamu inginkan, ya kamu perjuangkan dalam hal spiritual. Maksudnya perjuangannya itu di spiritual, entah itu ritual seperti berdoa atau semedi atau meditasi atau membuat scripting atau ya ritual-ritual keagamaan, intinya mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian menyayangi orang-orang di sekitar ya, mungkin kamu punya anak perempuan ya, maka kamu sayangi dia. Itu intinya, saranku itu. Kemudian di saat kamu punya mimpi, maka kejarlah mimpi itu, terutama yang berhubungan dengan pelayanan, yang berhubungan dengan kemanusiaan, yang berhubungan dengan menebarkan cinta kasih ke orang lain gitu. Pile 2 ini bagus banget, kayak kamu punya potensi yang sangat bagus dan baik, dan siapa yang gak mau ya kan menjadi seseorang yang ibaratnya seperti penolong dari langit gitu. Oke, untuk pile 2, terima kasih sudah sharing, sudah membagi energi kamu. Aku harap ini resonate untuk kamu. Bantu aku dengan like, komen, dan subscribe. Silahkan share video ini jika ada orang lain yang mungkin membutuhkan. So, pile 2, terima kasih dan bye-bye. Halo buat kamu yang pilih pile 3, ini bacaan untuk kamu. Marriage. Ada marriage. The fairy join you in celebrating with the bliss. Astaga, kenapa marriage? Oke, potensinya adalah kamu disukai oleh banyak makhluk. Kamu disukai oleh banyak laki-laki atau perempuan. Lawan jenis kamu itu banyak yang suka kamu. Mungkin karena kamu cantik, karena kamu baik, karena kamu pintar, karena kamu menyayangi orang lain, kemudian orang lain juga mudah menyayangi kamu. Banyak orang yang percaya kamu dan ingin ada di dekat kamu. Kemungkinan energimu juga baik ya. Ini tuh energi orang dengan energi ceria, berkomunikasi yang bagus, kemudian punya banyak teman, circle-nya tuh banyak gitu intinya. Marriage ya, ini potensi marriage, potensinya, bakatnya, kemungkinan ada banyak orang yang ingin menikah dengan kamu gitu. Atau kamu berpotensi untuk membantu orang-orang mewujudkan impian pernikahan mereka, ya kan? Kayak orang tuh punya banyak impian tentang pernikahan, kemudian
dia konsultasi ke kamu apakah ini bagus, apakah ini bisa terrealisasi ya. Jadi kemungkinan potensimu adalah misal jadi WO atau IO atau hal-hal yang berhubungan dengan percintaan. Bisa jadi kamu konseling, maksudnya konseling pasangan atau yang ada hubungannya dengan relationship. Nggak melulu tentang cinta, kemungkinan adalah relationship. Bisa jadi kamu pintar diplomasi, pintar berpidato, pintar berbicara, komunikasimu bagus, relationship-nya kamu itu bagus, ya itu adalah potensi kamu. Atau kamu berpotensi untuk menikah, ya secara gampangnya kamu berpotensi untuk menikah. Di pernikahanmu itu bagus. Jika kamu menikah, maka mungkin energi kamu akan semakin lebih baik, keuanganmu semakin lebih baik, kemudian karirmu juga gitu. Tapi untuk menuju ke pernikahan, aku rasa perlu untuk menyadari apakah kamu sudah siap untuk masuk di situ gitu. Karena di sini kenapa kamu berpotensi di pernikahan, ya karena orang suka kamu. Kalau kamu ngerasa kamu enggak kok, aku belum disukai, ya kemungkinan potensi itu tenggelam dan kamu perlu untuk membangkitkannya. See, you've got power. Use your abilities to resolve this situation. You can do it. Kan? Kamu tuh punya power itu, tapi kemungkinan dia tenggelam gitu kalau kamu belum menikah ya. Dan love life. The basis of your question involves your romantic life, which is now changing for the better. Ya. Kemungkinan kamu, misal kamu belum punya pasangan, kamu merasa kok aku nggak nikah ya, udah umur segini. Lihat dirimu, apakah kamu sudah mengeluarkan potensi itu, potensi yang membuat orang lain menyukai kamu, yang kamu itu berguna, kamu itu deserve untuk disayangi, kamu itu siap untuk menyayangi dan disayangi orang lain. Seperti itu ya, karena aku lihat di sini kamu punya potensi itu, kamu punya potensi membantu orang lain, kamu punya potensi untuk berdiri di kaki kamu sendiri, mandiri ya kamu nih. Kamu itu terbiasa membantu orang, kamu ceria, kamu semangat, kamu ya intinya sebesar itu kekuatan diri kamu. Secara fisik, secara pikiran, secara spiritual, kamu itu kuat. Kuat dan positif. Hampir selalu positif selama hidup. Gitu. Makanya jadi banyak orang yang suka di dekat kamu dan berharap bisa nikah sama kamu. Gitu ya. Di potensi di sini juga love life. Ya, aku lihat di sini tuh kamu punya kekuatan atau potensi yang itu tuh orang jadi suka sama kamu. Bisa jadi kamu cantik ya. Fisik kamu itu bagus. Makanya orang bisa jatuh cinta ke kamu pada pandangan pertama. Terus apalagi kalau kamu memperlihatkan potensimu, memperlihatkan kekuatan kamu, kekuatan cinta kamu, ya siapa yang gak mau nikah sama kamu ya kan. Kita lihat dari kartu ini. See, an Ace of Swords.
Ini kuat banget, ini orang punya kekuatan yang sangat besar, pede, ya intinya percaya diri, tahu mau kemana arahnya, bisa memimpin, bisa diandalkan. Iya, ada The Lovers. Ini kartu cinta ya, pile 3. Kalau nggak mau bahas-bahas tentang cinta, bisa lihat di pile 1 dan pile 2 aja sih kalau aku rasa. Karena di pile 3 ini kayaknya bakal lebih ke cinta ya. The World. Tuh kan. Kamu tuh di mana-mana mudah disukai orang. Ya kan? 8 of Wands. Dan ada apa ini? Kok lupa? 8 of Swords. Oke. Jadi gini ya ceritanya, teman-teman. Kamu itu punya kekuatan, kamu punya daya tarik tersendiri bagi orang-orang, terutama lawan jenis. Banyak orang yang ingin bicara dengan kamu, ingin mengobrol, ingin mendalami kamu, mengenal kamu lebih dalam. Terutama di sini di sisi obrolan ya, karena ini tuh kayak orang kalau lihat kamu itu langsung jatuh cinta di saat kalian ngobrol. Orang pertama kali lihat kamu gini ya, kuat, strong, wah nih orang nih keren nih gitu. Terus di saat ngobrol dia makin jatuh cinta. Karena apa? Karena kamu tuh tahu potensi dirimu, kamu tahu duniamu, dan kamu itu boundaries itu ya. Kamu itu tidak membiarkan sesuatu mudah untuk menginfluence kamu. Lebih baik aku yang menginfluence atau mempengaruhi orang lain daripada aku dipengaruhi orang. Sesuatu yang mempengaruhi aku adalah sesuatu yang sudah aku proses, apakah dia masuk dalam teritoriku atau batasanku, apakah ini mampu aku hadapi atau tidak, apakah ini sesuai dengan kehidupanku, prinsipku, idealisku gitu. Makanya orang lihat kamu tuh wah cerdas nih, dari awal tuh udah kayak gitu. Orang udah jatuh cinta dari pandangan pertama di saat lihat fisikmu yang wah ini orang cerdas, wah ini orang nyambung nih kalau diajak ngobrol, logikanya jalan, ngobrol bisa kuat, potensinya ada di kepala, crown cakranya bagus ya. Makanya ada marriage itu perempuannya dia pakai baju warna orange atau kuning, itu tuh crown cakra, bisa juga sakral cakra sih gitu. Sedangkan laki-lakinya di sini pakai baju hijau ya. Orang-orang yang penuh dengan heart chakra atau membutuhkan cinta, maka dia akan mudah jatuh hati padamu. Oke. Kemudian hambatannya ya, masalahnya ada di sini. Ini oke lah, dia punya boundaries, dia bisa membentengi dirinya, itu bagus, itu proteksi, itu melindungi dia dari hal-hal yang tidak seharusnya masuk, entah itu pergaulan bebas atau cinta yang tidak benar-benar apa sih, yang tidak sejati gitu ya, cinta yang palsu atau pemikiran-pemikiran yang di luar kendalinya. Nah ini tapi masalahnya adalah kadang overprotective itu tidak baik. Boundaries itu baik, tapi benteng yang terlalu tebal dan malah membuat kamu sulit untuk keluar dari zona nyaman, itu yang tidak seharusnya ada.
Di saat kamu di sini bisa keliling dunia, bisa bertemu dengan orang lain, dan itu terasa aman. Tapi di saat kamu minus, ya, atau ini kan sisi plusnya, ini sisi minusnya gitu ya. Di saat kamu minus, kamu kesulitan untuk melihat sesuatu itu secara luas, secara lapang. Kamu itu jadi berpikir sempit, kamu itu jadi punya mental block di dalam dirimu sendiri, dan itu membuat potensimu sulit untuk keluar. Orang jadi takut buat kenal sama kamu. Orang jadi merasa, oh, kayaknya dia nggak bisa deh temenan sama aku. Kayaknya dia punya standar tinggi yang terlalu tinggi yang membuat aku tuh sulit untuk masuk. Atau malah kamu sendiri, kamu merasa dirimu terlalu tinggi atau terlalu harus dijaga, yang akhirnya orang saat kamu bertemu dengan orang lain, kamu terlalu was-was, terlalu waspada, siaga terus gitu ya. Gak apa-apa kamu siaga, tapi jangan membentengi dirimu. Di saat kamu siaga, kamu ambil pedangmu, kekuatanmu. Ini kamu lepas. Matamu tetap harus berjaga dengan melihat dengan luas. Jangan sempit. Dan tanganmu harus bebas bergerak. Kemudian, ambil pedangnya. Pedang itu kamu pegang. Di saat situasi tidak memungkinkan, ya kamu hajar gitu pakai pedangmu. Tapi kalau situasinya masih tenang, masa kamu mau terus-terusan ada di lingkaran yang kamu buat itu gitu. Intinya potensimu itu bagus, karena dari potensimu ini orang-orang bisa melihat sisi terdalamnya mereka dan bisa mengeluarkan power mereka karena kamu memancarkan energi itu ya. Kamu itu ibarat dunia bagi banyak orang. Kamu punya dunia, tapi kamu juga ada di hati setiap orang. Kamu di saat orang melihat kamu, orang akan sangat terpukau, terpesona, seperti melihat sosok yang diharapkan gitu intinya. Kemudian mereka akan jatuh cinta dengan mudahnya di saat kalian mengobrol, berbagi perasaan, berbagi pandangan, berbagi pendapat. Orang akan, wah iya ya gitu. Tapi potensi itu akan redup di saat kamu punya mental block, di saat kamu membentengi dirimu terlalu besar, di saat kamu berpikiran sempit, di saat kamu pesimis. So, kamu perlu untuk tetap menyeimbangkan dirimu, tetap menyeimbangkan sisi positifmu itu. Oke, file 3. Terima kasih telah membagi energimu di sini. Bantu aku dengan like, comment, dan subscribe. Aku harap kamu puas dengan bacaan ini, dan ya, terima kasih and see you.